Nah, jadi teman-teman, langkah pertama, langkah kedua, dan langkah ketiga itu adalah perawatan tipis ya. Namun di langkah yang keempatnya adalah perawatan ekstra teman-teman. Halo sahabat kicauania, masih bersama saya di video berbagi pengalaman seputar burung. Dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips cara merawat burung sirtu atau cipo yang sedang mengalami dorong ekor. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan untuk pengembunannya, kita hentikan dulu teman-teman. Karena burung sirtu atau cipo ini sangat rentan sekali terhadap kematian. Dan kondisi burung sirtu yang sedang mengalami dorong ekor ini kondisinya sedang lemah teman-teman. Hampir sama seperti kondisi burung sirtu yang sedang mengalami mabung. Jadi kalau bisa untuk sementara pengembunannya kita hentikan dulu teman-teman. Kita keluarkan burung sirtu atau cipo ini lebih baik jam 6 atau jam setengah 7 saja. Karena tujuannya untuk menyeimbangkan kondisi tubuhnya agar burung sirtu atau cipo ini tetap sehat walaupun sedang mengalami dorong ekor teman-teman. Nah, untuk langkah yang keduanya, usahakan untuk di pagi hari proses mandinya jangan terlalu basah. Karena burung sirtu atau cipo ini sedang mengalami dorong ekor. Jika kita mandikan burung sirtu ini sampai basah kuyup atau disemprot sampai berkali-kali, yang dikhawatirkan burung sirtu atau cipo ini malah akan sakit teman-teman. Karena seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, bahwa burung sirtu kondisinya sedang lemah teman-teman. Namun walaupun kondisinya sedang lemah, bukan berarti tidak dimandikan juga teman-teman. Tetap kita mandikan, tapi dengan catatan jangan terlalu basah. Dan untuk memandikannya pun cukup hanya di pagi hari saja teman-teman. Lalu untuk langkah yang ketiganya, kita jemur burung sirtu atau cipo ini cukup hanya 20 menit atau 15 menit saja. Karena burung sirtu atau cipo ini tidak menyukai hawa panas. Akan tetapi burung sirtu ini di habitat aslinya sangat menyukai tempat sejuk teman-teman. Maka dari itu usahakan untuk burung sirtu atau cipo yang sedang mengalami dorong ekor ini kita jemur jangan terlalu lama durasinya teman-teman. Karena jika kita memaksakan menjemur burung sirtu ini dengan durasi lama, percaya atau nggak percaya burung sirtu kalian akan mengalami tetelo atau lumpuh teman-teman. Itu yang pernah saya alami di masa lalu. Kalau nggak percaya silahkan coba, karena saya pun pernah mengalaminya. Dan pengalaman ini akhirnya jadi sebuah pelajaran untuk diri saya teman-teman. Nah, setelah kita masuk ke langkah yang ketiga, kita masuk ke langkah yang keempat. Nah, di langkah yang keempat ini berhubung burung sirtu atau cipo ini burung pemakan serangga, maka untuk pemberian EF-nya kita berikan full teman-teman. Untuk jenis EF-nya bebas ya, biarpun ulat Hongkong juga gak masalah teman-teman. Yang penting ulat Hongkongnya yang kecil-kecil. Kalau ada jangkrik, ya sekalian jangkriknya juga kita berikan lebih banyak dari porsi biasanya teman-teman. Namun di sini berhubung stok jangkriknya habis, jadi saya pakai ulat Hongkong saja. Apalagi jenis EF berupa kroto ini teman-teman, sangat penting sekali. Jadi burung sirtu atau cipo ini akan selalu segar ya. Dan pertumbuhan ekornya pun dijamin sangat cepat sekali teman-teman. Dan di samping itu kroto ini juga mampu menggacorkan burung sirtu atau cipo. Jadi kroto ini sangat penting sekali. Dan usahakan untuk burung sirtu yang sedang mengalami dorong ekor ini kita geber sesering mungkin pemberian krotonya, agar yang tadinya burung sirtu ini gacor tetap gacor walaupun sedang mengalami dorong ekor teman-teman. Karena yang sering terjadi ini, burung sirtu atau cipo sedang mengalami dorong ekor itu biasanya akan jarang bunyi, dan setelah dorong ekornya juga selesai itu akan mengalami macet bunyi teman-teman. Makanya antisipasi supaya burung sirtu atau cipo ini tetap gacor,
Usahakan untuk pemberian kroto ini kita berikan sesering mungkin teman-teman, agar burung sirtu atau cipo ini tetap gacor seperti semula. Nah, jadi teman-teman, langkah pertama, langkah kedua, dan langkah ketiga itu adalah perawatan tipis ya. Namun di langkah yang keempatnya adalah perawatan ekstra teman-teman. Ini baru perawatan untuk sirtu yang sedang mengalami dorong ekor teman-teman. Semoga dengan adanya video ini bisa memberikan manfaat, dan mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Cukup sekian dulu video dari saya. Salam sahabat kicomania.